Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara mensimulasikan ADC atau Analog to Digital Converter menggunakan aplikasi Proteus dan memanfaatkan perangkat Arduino Uno ya di Proteus. Artinya di Proteus ini kita udah menambahkan library Arduino Uno. Skemanya seperti apa? Jadi akan saya buat di freezing ini. Sekalian saya mengajarkan cara menggunakan freezing ya. Bagi Anda yang belum punya, silahkan cek di video saya cara download dan menjalankan pertama kali aplikasi freezing. Oke, kita klik ya. Nah, oke, ini project boardnya. Kita cari aja langsung perangkatnya, ketik aja langsung Uno gini ya. Nah, tampil semua. Oke, ini ya Uno ya. Kita klik, lalu kita drag aja. Oke, kita geser ke atas ya biar enak. Kalau Anda pertama kali menggunakan freezing, jadi kita bisa zoom in zoom out ya, menggunakan scroll mouse kita. Jadi kalau maju ya zoom in, kalau mundur rollernya kita mundurin ya zoom out gitu ya. Arduino Uno udah kita tambahkan ya. Jadi sekarang tinggal potensio. Jadi memanfaatkan potensio di sini, kita enter aja. Oke, jadi kita pakai yang ini aja deh. Kita drag. Dan biar enak, biar bisa saling berhadapan pin potensio dengan pin Arduino ya, kita klik kanan, kita rotate aja. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Yang tengah kita arahkan ke A0 ya. Jadi di Arduino ini itu ada pin analognya, artinya kalau misal kita menggunakan sensor yang datanya itu masih analog, kita harus memasukkan pin datanya itu di pin analognya Arduino. Jangan sampai di pin digital sini ya, nanti nggak bisa kebaca gitu kan, seperti itu. Lalu untuk yang pin sebelah kiri potensio kita arahkan ke sini ya, ke 5 volt. Dan untuk yang pin sebelah kanan kita arahkan ke ground ya, groundnya sini aja. Ini kita ginikan, kita rapikan gitu ya. Oke, maksud dari data analog sama data digital itu kayak gimana sih gitu ya. Artinya data analog itu berupa data tegangan gitu ya, 1 volt, 5 volt gitu ya, 2 volt, 3 volt gitu ya. Itu data analog ya, berupa data tegangan. Dan kemudian kalau berupa data digital ya, berarti ya bentuknya kalau gelombangnya itu ya gelombang kontak gitu ya, seperti itu. Ya, jadi nanti ya berupa datanya berupa data digital gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang ground wiringnya atau kabelnya kita ganti ke warna hitam ya. Dan untuk yang 5 volt kita ganti warnanya warna merah. Jadi seperti ini aja ya nanti yang kita simulasikan itu. Oke. Seperti ini aja. Lanjut ke Proteusnya. Kita jalankan Proteusnya. Bagi Anda yang belum install ini, silahkan tonton video saya sebelumnya ya, cara instalasi Proteus 8.9. Oke, ini tampilannya, tampilan awal Proteus. Ini nggak ada icon ISIS-nya, tinggal kita file new project ya. Kalau ada icon ISIS-nya di sini, tinggal Anda klik aja ya. Karena biasa nggak ada, udah kita new project ya, kita namai ADC gini aja ya. Ini bisa Anda atur ya.
taruh di sini, mungkin kita bikin folder ADC gini ya. Kita langsung next saja ini ya, seperti ini kita langsung next saja, kita next aja lagi, next aja lagi, dan langsung kita klik finish. Oke, ini tampilannya. Lalu kita klik icon P ini ya, kita masuk ke Arduino ini ya. Nah, ini kita pilih Uno, kita double klik, lalu kita ketik POT ini ya, enter. Ini ya, kita double klik, udah gini aja, kita oke. Dan kita pilih Uno-nya, kita klik ya. Oke, kita zoom in dulu biar enak. Lalu kita pilih potensionya, dan kita klik ini, kita hubungkan langsung ya. Kita zoom in lagi, zoom innya di Proteus sama ya kayak di freezing ya, pakai scrollnya di mouse. Lalu kita butuh tegangan di sini, kita pilih yang ini ya. Terminal mode, kita pilih power, kita klik di sini. Dan kita pilih ground ini, kita klik. Oke. Dan jangan lupa ini ya, tegangannya kita jumper ke sini juga ya, biar bisa baca datanya. Habis itu kita mulai program ya, kita jalankan IDE Arduino. Jika Anda belum install IDE Arduino, silahkan install dulu ya. Oke, seperti ini tampilan awal IDE Arduino. Pengaturan awal ya, kita arahin ke preference dulu. Nah, punya Anda kalau belum tampil line-nya ini, Anda klik ini ya, display line number ini ya. Dan untuk compilation ini wajib dicentang ya, karena kita mau bermain simulasi pakai Proteus. Jadi compilation ini kalau dicentang, format data.x-nya akan tertampil di sini ya. Jadi data yang .x itu akan kita copy dan kita pastekan di Arduino sini ya, program file. Ibaratnya ini download lah, kita download programnya ke Arduino Uno sini. Oke, tahapan ini semoga bisa dipahami. Kita klik OK ya. Dan di void setup sini, ini untuk inisialisasi ya, baik itu pin yang ada di Arduino Uno. Jadi kita inisialisasi sebagai output atau input gitu ya. Ya rata-rata yang output ya biasanya ya. Jadi nanti kalau mau buat output itu seperti nyalakan LED gitu ya. Nanti kita inisialisasikan pin mode dalam kurung pin digital berapa yang dibuat output, seperti itu ya. Oke. Dan di void loop ini ya untuk kita menjalankan program ya, program yang kita jalankan, artinya program yang kita coding kita taruh di sini gitu ya, void loop ini. Void setup ini untuk inisialisasi ya, meliputi serialnya gitu ya, bitrate-nya gitu ya. Kemudian untuk yang void loop, program yang dijalankan secara terus-menerus ya. Program apa nih? Contoh kayak kita mau membaca data ADC ya. Jadi ya di sini nanti ngetiknya. Kalau membaca ADC, diawali kita bikin variabel dulu gini ya. int. Nah, variabelnya apa nih nama variabelnya? Kita pakai data ADC gini ya, tanpa ada spasi ya. Kemudian sama dengan kita ketik analog
R-nya besar, read ya, dalam kurung A besar 0. Jangan lupa titik komanya. Gini aja. Jadi program analog read ini untuk membaca data analog, ya kan? Ya itu tadi, karena nggak semua data sensor itu digital, ya kan? Kalau di sini kan digital ya, dari pin 0 sampai pin 13 ini digital. Nah, kalau misalnya analog ya berarti nanti harus masuk ke pin analog. Berarti di situ ada proses merubah data analog yang berupa data tegangan ke bentuk data digital gitu ya. Seperti itu. Gini aja sih sebenarnya, tapi nanti ini belum bisa kebaca gitu ya, belum bisa tampil maksud saya. Belum ini udah program untuk baca datanya, tapi ini belum bisa kita lihat datanya berapa sih datanya. Berarti kita akan memanfaatkan serial, ya kan? Datanya nanti dikirim atau ditampilkan secara serial. Berarti ini juga harus kita gunakan virtual terminal ya. Berarti di sini kita tambahin komponennya di sini ya. Kita klik di sini, pilih virtual terminal. Dan kita arahkan TX-nya ke sini aja. TX ke RX. Gini aja sih, sebenarnya udah cukup ya. Oke, ini udah bisa. Nanti Arduino Uno ngirimin data secara serial ke virtual terminal ini gitu ya. Nah, karena ini pakai simulasi, kita butuh virtual terminal seperti itu. Dan untuk codingannya berarti di sini harus kita inisialisasi serial titik beginnya ya. Nah, serial begin 9 atau 9600. Ya, ini untuk standar. Nanti pengirimannya itu berapa bitrate-nya. Ini 9600 itu bitrate. Berarti ini harus sama ya bitrate-nya di sini. Nah, bitrate-nya ini harus sama. Kalau ini 100.000 gitu ya, berarti ini harus di sini juga harus kita ketik 100.000 gitu ya, seperti itu. Oke, ini udah sama bitrate-nya dengan di virtual terminal. Lalu kita ketik di sini serial titik print ya, serial print. Kita langsung panggil variabel data ADC gini ya, data ADC itu kan, titik koma. Ini udah nanti akan tampil ya, ditampil secara terminal. Gini aja ya. Ini sementara gini aja dulu, kita simpan. Lalu kita folder ini ya, kita ketik membaca spasi ADC ini aja. Oke, udah saya simpan ya. Ini saya besarin aja biar enak nanti ngelihat file yang .x nya. Kita verify ya, kita verify. Oke, udah. Kita cari yang .x. Nah, ini .x nya. Nah, di dalamnya petik 2 ini ya yang kita copy ya, dari C sampai dengan .x nya. Oke, petik 2 nya jangan sampai ikut. Kita copy ya, tekan Ctrl C, lalu kita masuk ke sini, dan ini kita close saja. Kita klik yang ini Arduino Uno, kita double klik, kita pastekan di sini, Ctrl V, kita oke. Jadi seperti ini aja, dan ini udah bisa kita run ya. Kalau kita nggak pastekan di sini, kita run nanti error gitu ya. Jadi kita run, nah ini datanya kok nyamping. Oke, karena kita serial print aja ya. Kita stop dulu, kita balik lagi ke sini, kita tambahin print ln. Print ln ini setiap data yang ditampilin nanti ke enter gitu ya, artinya nggak nyamping ya, menurun gitu kan. Kita buktikan aja ya, kita simpan, kita Ctrl S, lalu kita verify. Oke, kita testing ya, kita langsung run ya, bisa nggak? Oke, udah bisa berubah ya. Tadi kan nyamping. Nah, datanya 50% ya. Data yang tampil di sini 512 ya. Potensionya kita atur 50%. Ya kan? Tegangannya ini 5 volt ya. Tegangan 5 volt berarti
kalau kita ukur di sini tegangannya itu logikanya ya 2,5 ya. Coba kita buktiin ya, kita pakai voltmeter ya. Kita pakai voltmeter dan kita tampilin di sini ya. Kita tambahin, kita run di sini. Oke, sorry ada yang kelewat ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi ini bukan di sini ya. Ini ke sini ya. Nah, kita run. Oke, 2,5 ya. 2,5 volt. 2,5 volt menunjukkan data digitalnya 512. Oke. Ini perhitungannya gimana? Perhitungannya seperti ini ya. Jadi tegangan yang terukur di sini itu 2,5 ya kan, dibagi dengan 5 volt. 5 volt ini tegangan referensinya ya. Lalu dikali dengan 1023. 1023 ini bitnya ya, berapa bit. Ini menggunakan data ADC yang digunakan Arduino Uno, yang mana isinya adalah ATmega 328. Itu menggunakan 10 bit ya, 10 bit ya, artinya 10 bit itu 2 pangkat 10 gitu ya, berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 2 nya itu 10, yang mana nilainya ada 1024 ya, harusnya kan 1024 ini ya, tapi dikurangi 1 karena statnya itu dari 0 sampai dengan 1023 karena statnya bukan dari 1 ya. Kalau dari 1 ya nilainya 1024 kan, karena statnya dari 0 maka harus dikurangi 1, nilainya adalah 1023 gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita buktikan ya pakai kalkulator. Nah, 2,5 dibagi dengan 5 dikali dengan 1023. Oke. Ya, kalau dihitung kalkulator 511,5 ini digenapin berarti ya, jadi 512. Berarti kalau misal kita kurangin menjadi 2 volt misalnya. Kita stop dulu lah, kita start lagi. Oke. Udah ganti ya, tadi ke pause ya. Tadi ke pause. Artinya ini harusnya berubah ngikutin ya. Tadi ke pause. Oke. Ini udah 2 volt, maka nilainya 410. Bener kah? Ya, kita hitung aja bener ya. Bener atau enggaknya ya. 2 dibagi dengan 5 dikali dengan 1023 atau 1023. Ketemulah 409,2 ya, secara perhitungannya. Oke. Secara perhitungan harusnya ketemu 409 sama sistemnya di sini digenapin ya. Jadi 410. Nah, jadi ini itu data digitalnya ya kan. Lalu data analognya adalah data tegangan ini gitu ya. Jadi sama Arduino data analog bisa dikonversi ke data digital. Nah, jadi data yang analog itu harus masuk ke pin yang analog, nggak boleh masuk ke pin yang digital. Ya nanti nggak akurat gitu kan, nggak bisa kebaca datanya akuratnya. Data yang sebenarnya nggak kebaca di sini karena datanya analog. Kalau misal sensor ya, salah satu sensor seperti sensor LM35 yang datanya masih analog, dia masuknya ke pin yang analog, dari A0 bisa pakai A0 sampai dengan A5 ya. Jadi seperti itu konsep dari ADC ya. Kita udah bisa mensimulasikan, kita juga bisa bandingin ya secara perhitungan dan secara pengukuran di sini. Nah, secara perhitungannya harusnya 409,2, ternyata kalau di Arduino Uno
langsung ketemunya 410. Lalu kita akan coba menambahkan biar nggak kelihatan datanya. Kita oprek dulu lah codingannya. Jadi ini serial print, kita tambahin ini ya, serial print. Oke, kita kasih tulisan data ADC gini ya, sama dengan oke. Lalu ini ln-nya dihapus ya, ln-nya dihapus. Artinya nanti kita akan menuliskan data ADC sama dengan, lalu kita akan menuliskan nilai data ADC ya kan. Tapi kalau nggak ada ln-nya pasti akan ke samping ya datanya. Nah, jangan sampai lupa kita ketik lagi serial print ln gitu ya, dalam kurung langsung ketik 2 double ya, gini aja. Kalau misal kita nggak gini, nggak menuliskan ini, nanti datanya bakal ke samping gitu kan. Yaudah, kita verify aja langsung ya. Kita verify. Oke, ini ya titik komanya sampai lupa. Kita verify. Dan ketika udah selesai dan compiling, kita bisa langsung kita run di sini. Nah, udah muncul ya. Oke, ini terlalu cepet ya, nanti bisa ngehack juga ya. Jadi kita delay, kita lupa nggak ngasih delay. Delay dalam kurung 1000. Satuannya ini 1000 milisecond atau nggak gitu 1 second. Data ini akan ditampilkan setiap 1 detik gitu ya, setiap 1 detik nampil gitu ya, seperti itu. Kalau pengen cepat berarti ya tinggal dikurangin aja gitu ya. 500, 200 gitu ya. Atau pengen lama ya ditambahin angkanya ini ya. Satunya diganti 2, 3 sampai 5 ya, atau seterusnya. Kita verify. Dan kita langsung klik di sini, kita run. Oke, setiap 1 detik tampil gitu ya. Setiap 1 detik tampil. Oke, seperti itu ya. Jadi ini basic memprogram Arduino secara simulasi menggunakan aplikasi Proteus. Ya, kita belajar memprogram Arduino dengan membaca data analog yang dikonversi ke data digital ya. Atau prosesnya adalah proses ADC ya, analog to digital converter. Dan cara ngodingnya seperti ini aja, udah ya. Nah, tinggal ketik ini, udah selesai. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang baru belajar microcontroller, ya baru mengenal IDE Arduino, baru mengenal Proteus, dimana di situ bisa kita tambahkan Arduino Uno, dan juga baru mengenal bridging ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.